Halo guys, welcome to Push Up, podcast seru pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas desain perancangan pembelajaran dengan konsep where to dari 4 narasumber mahasiswa PPG calon guru yang baru aja nih menyelesaikan PPL di SD Sari Rejo. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Saya moderator Ocha. Lalu ada narasumber pertama yaitu Mbak Sinta. Lalu kedua ada Mbak Riris, yang ketiga ada Mbak Puji, dan yang terakhir ada Mbak Kori. Nah, dari narasumber pertama, boleh dong di-sharing gimana sih rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL yang udah kalian lakukan bersama Gumong di SD Sari Rejo. Nah, kita mulai yang sama yang pertama nih, ada W, yaitu where is it going and why? Apa sih tujuan pembelajaran yang udah Mbak Sinta lakukan bersama Gumong di SD Sari Rejo? Oke, halo Mbak Ocha. Nah, untuk tujuannya karena ini TARL ya, jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, di sini ada siswa mahir, ada juga siswa yang perlu bimbingan. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran ini nanti disesuaikan. Ada untuk tujuan menerapkan pengetahuan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti untuk mereka yang memiliki tingkat kemampuan mahir. Sedangkan nanti untuk siswa yang memiliki tingkat kemampuan perlu bimbingan, mereka diharapkan mampu menguasai konsep matematika pecahan. Oke, nah sekarang gimana sih posisi kemampuan peserta didik yang bisa dilihat dari adanya tujuan pembelajaran yang udah dibuat sama Mbak Sinta tadi? Untuk posisi kemampuan peserta didik itu harus dilihat berdasarkan sejauh mana mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi nanti siswa dengan kemampuan dasar harus diberikan materi pengantar dan latihan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Oke, nah tadi kan membahas tentang tingkat kemampuan mereka ya. Nah, mengapa sih tujuan pembelajarannya tuh dibuat seperti itu? Jadi tujuan pembelajaran ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan siswa, yaitu berdasarkan tingkat kemampuan mereka, kemudian juga kurikulum yang berlaku, serta relevansi materi terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kompetensi dasar yang diharapkan tercapai di akhir pembelajaran, seperti itu. Nah, dari 6 unjuk kerja nih, bisa ditentuin nggak tuh Mbak Sinta unjuk kinerja yang mana yang diterapkan dalam pembelajaran TARL di SD Sari Rejo kemarin? Oke, jadi unjuk kinerja ini itu merupakan bentuk tindakan atau prestasi yang nantinya harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memahami materi. Jadi nanti unjuk kinerjanya ini diharapkan mereka bisa melakukan presentasi di depan kelas atau laporan terkait dengan tugas yang telah diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat, begitu. Oke, baik. Nah, untuk kriteria nilainya nih, dari segi apa sih hal-hal yang dalam pembelajaran tuh yang dinilai untuk dipahami guru? Jadi nanti untuk kriteria yang dinilai itu adalah bagaimana kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal matematika tentang pecahan, serta bagaimana mereka menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut, hingga menerapkan pengetahuan matematika tentang pecahan ini, jadi konsep dasar matematika ini dalam konteks masalah nyata. Wah, bagus banget ya jawaban permulaan kita ini dari narasumber pertama yaitu Mbak Sinta. Nah, sekarang kita next ke narasumber kedua yang akan membahas tentang H, yaitu hook the students. Oke, nah sekarang kita udah sama narasumber kedua nih. Halo Mbak Riris, kita mulai aja langsung. Gimana sih caranya untuk melibatkan semua peserta didik untuk membuat ide-ide besar dan juga untuk melakukan unjuk kinerja dari pengalaman PPL yang sudah dilaksanakan kemarin? Halo Ocha. Oke, untuk menggugah pemikiran atau untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja itu dengan menggunakan pendekatan yang relevan dan menarik sehingga mereka atau peserta didik ini dapat melibatkan diri dalam ide-ide besar. Misalnya, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau peristiwa yang aktual.
Nah, kemudian juga menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang nyata. Nah, itu diantaranya cara untuk membuat peserta didik melibatkan diri dalam ide-ide besar dan juga unjuk kinerja. Oke, nah sekarang bisa tolong gambarkan nggak sih situasi yang gimana atau situasi bagaimana yang bisa melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan juga bermakna? Baik, nah situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan penting itu caranya guru menyajikan situasi yang menghubungkan ide-ide besar dengan tantangan nyata di dunia atau yang biasa mereka hadapi di kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang memerlukan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya isu-isu lingkungan atau teknologi yang mereka itu dekat dengan hal-hal yang tersebut. Kemudian juga untuk menyajikan proyek kolaboratif yang melibatkan analisis kasus seperti diskusi kelompok, itu bisa salah satunya untuk melibatkan peserta didik dalam membuat ide-ide besar yang menarik. Untuk pendekatan yang digunakan seperti apa ya untuk menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi yang diajarkan? Pendekatan yang bisa dilakukan guru agar menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi yaitu dengan menyampaikan materi dengan pendekatan yang variatif dan interaktif. Misalnya, memulai dengan pertanyaan yang menantang atau situasi yang memicu rasa ingin tahu. Kemudian juga bisa memanfaatkan media yang menarik seperti video, eksperimen, diskusi kelompok, dan mengaitkan materi dengan minat siswa. Cara yang lain dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik yang relevan dengan minat mereka. Nah, itu adalah memerlukan juga kemahiran dari guru dalam melakukan pendekatan yang variatif dan interaktif sehingga mereka peserta didik ini berminat atau ingin tahu terhadap materi yang akan disajikan. Oke, nah pastikan kalau saat pembelajaran itu kan tidak luput dari keadaan pembelajaran yang terasa sulit ya Mbak Riris ya. Nah, ada nggak sih peluang-peluang kayak seperti apa yang bisa menopang minat belajar peserta didik? Baik, ketika keadaan pembelajaran terasa sulit atau peserta didik sulit untuk mencerna atau pemahaman mereka sulit terhadap materi, guru bisa memberikan dukungan dan peluang untuk eksplorasi yang memungkinkan peserta didik merasa berhasil meskipun materinya terasa sulit. Misalnya, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau tugas yang memberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman secara praktis. Jadi, mereka tidak hanya sekedar teori, tapi melakukan. Kemudian juga bisa menyediakan sesi tanya jawab atau diskusi untuk membantu siswa memahami materi yang sulit. Oke, sekarang bicara tentang hambatan nih Mbak. Apa saja sih hambatan yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan juga kurangnya berani untuk mempertanyakan ketidakmampuan dalam memutuskan? Oke, bicara terkait hambatan yang sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran itu terkait dengan ketakutan akan kegagalan, kemudian juga kurangnya rasa percaya diri atau pola pikir yang kaku. Misalnya ketakutan akan nilai atau penilaian yang tidak memadai. Kemudian juga kurangnya kebebasan dalam memilih cara belajar, stigma sosial atau tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain. Nah, itu tapi ada solusinya untuk menghadapi hambatan tersebut. Di antaranya menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan mendukung dengan mendorong pertanyaan terbuka, eksperimen, dan juga berani untuk membuat suatu keputusan, entah itu nanti hasilnya benar atau salah. Jadi guru bisa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk lebih mengeksplor kemampuannya. Wow, keren banget ya jawaban dari narasumber kedua kita tentang tadi hook the student. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih keadaan atau kondisi peserta didik saat pembelajaran menggunakan pendekatan yang udah dilakukan pada saat narasumber melakukan kegiatan PPL. Oke, next yang ketiga, sekarang kita ada
yaitu explore, equip, dan juga experiments. Nah, kita akan belajar membahas tentang pengalaman nih. Oke, lanjut ke narasumber ketiga, yaitu ada Mbak Kori. Halo Mbak Kori. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang W dan H. Sekarang kita ke E, yaitu ada explore dan experience. Nah, gimana sih cara peserta didik yang akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan juga pertanyaan penting? Mohon dijelaskan dong Mbak Kori. Halo Mbak Ocha, oke. Untuk terlibat dalam eksplorasi ide besar, siswa diberi kesempatan nih untuk bisa bertanya, menganalisis dan juga menyelidiki materi secara mendalam. Menggunakan pendekatan TARL ini, siswa bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, menugaskan siswa untuk melakukan riset juga bisa dilakukan nih, agar bisa siswa mengeksplorasi ide-ide yang lebih besar dan juga relevan dengan kehidupan mereka. Oke, nah untuk membangun ide-ide penting dari peserta didik, kira-kira ada nggak sih kegiatan belajar atau semacam pekerjaan rumah atau mungkin pengalaman di luar kelas yang dibutuhkan guru untuk mengembangkan dan juga memperdalam pemikiran peserta didik tentang ide-ide penting tersebut? Nah, kira-kira kalau ada, sebutkan dong Mbak Kori. Oke, sebelumnya pekerjaan rumah ini dan pengalaman di luar kelas harus memberikan siswa ini kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan juga mengeksplorasi lebih dalam. Ada nih Mbak Ocha, contohnya misal ada tugas riset di mana siswa diminta untuk menggali pembelajaran lebih dalam dan bisa mempresentasikan hasilnya. Ataupun dengan mengadakan kunjungan lapangan supaya siswa bisa menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka, dan juga bisa dengan eksperimen praktis di rumah atau kegiatan lain yang memberi siswa kesempatan untuk bereksperimen dan belajar langsung dari pengalamannya. Oke, next kita ke R tentang rating, revisit, dan revise. Masih bersama Mbak Kori nih. Nah, gimana sih Mbak Kori peserta didik yang akan dipandu untuk memikirkan kembali bagaimana pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Oke, untuk peserta didik dapat dibantu dengan memikirkan kembali pemahaman mereka dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk merefleksikan pembelajaran secara mendalam, dan juga bisa dilakukan dengan diskusi kelas di mana siswa ini bisa saling berbagi pemahaman dan bisa saling memberikan masukan nih. Nah, lalu guru ini memberikan pertanyaan pemicu yang bisa membantu siswa untuk melihat hubungan antara ide-ide yang telah dipelajari dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyatanya. Nah, sekarang kalau produk atau pertunjukan peserta didik apa yang bisa ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri mereka dan juga umpan balik, Mbak Kori? Baik Mbak Ocha, nah untuk revisi berdasarkan penilaian diri ini bisa melalui pemberian rubrik penilaian yang jelas kepada siswa untuk menunjukkan apa sih kriteria kualitas yang diharapkan. Kemudian bisa mengadakan sesi recalling atau memberikan umpan balik melalui pertanyaan tentang pekerjaan teman mereka. Jadi siswa ini bisa saling memberikan masukan atau juga saran kepada teman mereka terkait pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, bagaimana sih cara mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan juga bagaimana cara melihat kinerja mereka? Oke, peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran mereka ya melalui berbagai kegiatan refleksi. Kegiatan refleksinya bisa dengan sesi tanya jawab di mana guru mengajukan pertanyaan nih seperti apa yang telah kalian pelajari hari ini, atau juga bisa menanyakan tentang apa pentingnya pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Tujuannya untuk mendorong pemikiran kritis dan reflektif mereka. Nah, selain itu juga bisa dengan meminta siswa untuk menulis tentang proses pembelajaran mereka, tantangan yang dihadapi selama pembelajaran, dan juga pencapaian apa yang udah mereka raih saat proses pembelajaran.
Wow, keren banget ya jawaban dari Mbak Kori tadi tentang rating, revisit, revise, dan juga exhibit and evaluate. Oke, next sekarang kita akan ke narasumber keempat, yaitu Mbak Puji yang akan membahas tentang exhibit dan juga evaluate. Nah, gimana sih Mbak Puji cara peserta didik yang dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi, dan juga penyesuaian diri mereka? Oke Mbak Ocha, untuk menyambung where to yang selanjutnya yaitu poin E, yaitu bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Di SD Sari Raja sendiri, peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri dan evaluasi diri dengan cara memberikan alat dan kesempatan untuk merefleksikan kinerja mereka. Nah, beberapa caranya untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan memberikan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk membantu siswa mengevaluasi pekerjaan mereka. Kemudian memberikan pertanyaan refleksi yang mendorong siswa untuk berpikir tentang kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, guru kelas atau guru yang setelah mengajar itu memberikan sesi umpan balik konstruktif, di mana siswa menerima masukan dari guru atau teman sekelas untuk membantu mereka melihat area yang perlu diperbaiki. Seperti itu Mbak Ocha. Oke, nah sekarang bagaimana sih peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi di akhir untuk mengidentifikasi diri mereka dan juga menetapkan tujuan dari masa depan mereka untuk memiliki semangat belajar yang akan mereka temukan? Baik Mbak Ocha, untuk selanjutnya bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, untuk itu evaluasi diri akhir dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap pembelajaran mereka. Beberapa pendekatan untuk melibatkan siswa yaitu ada beberapa, yaitu portofolio pembelajaran, di mana siswa mengumpulkan karya mereka sepanjang periode tertentu, kemudian menilai pencapaian dan perkembangan mereka. Lalu siswa dapat melihat kembali pekerjaan mereka dan merenungkan kemajuan yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, dengan penyusunan tujuan pribadi. Berdasarkan evaluasi diri, siswa dapat menetapkan tujuan masa depan untuk perbaikan dan pengembangan. Misalnya, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu pada peserta didik. Kemudian melakukan diskusi reflektif, yaitu dengan mengadakan sesi diskusi atau wawancara individual untuk membantu siswa mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Seperti itu Mbak Ocha. Oke, nah sekarang untuk penyempurnaan lebih lanjut nih, kira-kira bagaimana sih peserta didik itu dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari? Untuk membantu siswa melihat apa yang telah mereka pelajari Mbak Ocha, yaitu dengan cara analisis perbandingan, dengan mengajak siswa untuk membandingkan karya awal mereka dengan hasil akhir setelah revisi. Kemudian dengan pembahasan kelompok atau individu, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan dengan guru atau teman sekelas apa yang telah mereka pelajari dan apa yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu sesi umpan balik lanjutan, dengan memberikan umpan balik lanjutan setelah revisi atau evaluasi untuk menunjukkan apakah perbaikan yang dilakukan sudah sesuai atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Seperti itu Mbak Ocha, jawaban dari guru pamong kami. Bisa dilanjutkan kembali. Oke, jawaban yang luar biasa ya dari narasumber keempat kita, yaitu Mbak Puji mengenai exhibit dan evaluate student. Nah, sekarang kita next ke poin T, yaitu tailor to student. Oke, nah sekarang masih bersama Mbak Puji lagi nih. Bagaimana cara Mbak Puji untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan juga minat peserta didik dalam pembelajaran?
Oke, Mbak Ocha, untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam, guru dapat menggunakan pendekatan yang bersifat difference instruction atau pada saat ini bisa dikenal sebagai diferensiasi pembelajaran yang dibedakan, yaitu menyesuaikan materi, metode, atau kegiatan agar sesuai dengan karakteristik individu peserta didik. Beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan penyusunan materi yang fleksibel dengan menyediakan materi dalam berbagai format, misalnya teks, video, atau gambar untuk memenuhi berbagai gaya belajar, bisa auditori, visual, ataupun kinestetik. Kemudian kelompok kerja yang beragam dengan membentuk kelompok belajar yang memperhatikan kekuatan dan kebutuhan masing-masing siswa sehingga mereka bisa saling belajar dan berkolaborasi. Lalu dengan penyusunan tugas yang bervariasi, yaitu memberikan berbagai jenis tugas, misalnya ada proyek, esai, presentasi, eksperimen, agar siswa dapat memilih cara terbaik untuk menunjukkan pemahaman mereka sesuai dengan minat dan kekuatan mereka. Lalu dengan pendekatan berbasis minat, menghubungkan materi dengan minat pribadi siswa agar mereka lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Misalnya, siswa yang tertarik dengan teknologi dapat diberi tugas yang melibatkan teknologi atau penelitian tentang inovasi teknologi. Dan yang terakhir, dengan pendekatan berdasarkan tingkat kemampuan, memberikan tantangan yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda agar semua siswa merasa tertantang dan tetap termotivasi. Nah, sama halnya dengan kurikulum merdeka, Mbak Ocha, itu kan peserta didik tidak boleh dipaksa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran kan pasti kita banyak ya Mbak Puji ya mengalami perubahan kondisi. Nah, untuk memaksimalkan keterlibatan atau efektivitas pembelajaran nih, ada nggak sih cara atau kiat khusus gitu untuk menyesuaikan rencana pembelajaran kalau misalkan ada kendala atau perubahan kondisi gitu? Baik Mbak Ocha, pada praktek kenyataannya ketika kondisi pembelajaran berubah itu pasti ada perubahan kondisi dalam pembelajaran, misalnya karena keterbatasan waktu, masalah teknis, atau perbedaan konteks, kita perlu menyesuaikan rencana pembelajaran dengan fleksibilitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan wawancara dari guru pamong di SD Negeri Sarirejo, yaitu dengan modifikasi metode pembelajaran. Jika terjadi perubahan kondisi yang mempengaruhi pembelajaran tatap muka, misalnya peralihan ke pembelajaran daring, kita dapat menggunakan teknologi pembelajaran, misalnya platform e-learning ataupun melalui WhatsApp group waktu COVID-19 kemarin. Nah, kemudian prioritaskan tujuan pembelajaran yang esensial. Itu bagaimana maksudnya? Ketika ada keterbatasan waktu atau sumber daya, tentukan tujuan pembelajaran yang paling penting dan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Sharing materi yang perlu dipelajari dan ditentukan topik-topik inti yang harus dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga, yaitu dengan fleksibilitas dalam penugasan. Sesuaikan deadline tugas dan bentuk penugasan jika ada perubahan mendadak. Jadi bisa lebih fleksibel lagi. Kemudian, menggunakan teknik asesmen yang beragam. Jadi, untuk menyesuaikan pembelajaran dalam kondisi yang tidak ideal, gunakan berbagai jenis penilaian. Misalnya penilaian formatif seperti kuis daring atau diskusi kelompok untuk memantau perkembangan siswa. Dan yang terakhir, dengan mempertimbangkan dukungan tambahan. Nah, jika ada siswa yang mengalami kesulitan, bisa ditawarkan bimbingan pribadi atau sesi remedial untuk memastikan mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran. Oke, jawabannya keren-keren banget ya tadi yang udah dijelasin sama Mbak Puji tentang T, yaitu Tailor to Student. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada O, Organize.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih tentang mengorganize peserta didik. Masih bersama Mbak Puji, yaitu dari pengalaman pembelajaran kemarin, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman peserta didik. Yang mana nih Mbak Puji, bisa disebutkan dong? Oke Mbak Ocha, untuk pengalaman belajar yang efektif untuk memperdalam pemahaman peserta didik biasanya bersifat aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada aplikasi nyata. Nah, dari beberapa pengalaman belajar yang dapat digunakan, ada beberapa, yaitu ada proyek berbasis masalah dengan model problem based learning atau PBL. Nah, PBL ini merupakan model pembelajaran yang digunakan beberapa teman-teman mahasiswa yang PPL di SD Negeri Sari Rejo sendiri, karena dengan model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka dan mereka bekerja dalam kelompok untuk menemukan solusi. Pengalaman ini mendorong pemikiran kritis, penerapan pengetahuan, dan kerjasama antar siswa. Nah, kemudian model pembelajaran yang lain yaitu ada pembelajaran berbasis penelitian atau inquiry based learning, terus ada pembelajaran kolaboratif, ada simulasi dan permainan peran atau role playing, dan yang terakhir melakukan refleksi diri. Seperti itu Mbak Ocha, pengalaman belajar yang efektif. Oke, nah sekarang mau tahu dong gimana sih cara meminimalkan kemungkinan bagi kesalahpahaman yang mungkin dialami oleh peserta didik. Oke Mbak Ocha, untuk apa tadi ya? Meminimalkan kesalahpahaman ya Mbak Ocha. Untuk meminimalkan kesalahpahaman dalam pembelajaran, baik saat mahasiswa PPL ini praktek maupun dari observasi atau wawancara di guru pamong kami, yaitu penting untuk memperjelas instruksi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya serta memperoleh umpan balik. Nah, beberapa caranya yaitu dengan penggunaan instruksi yang jelas dan terstruktur, yaitu dengan memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami serta memastikan bahwa siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian dengan pemberian kesempatan untuk bertanya. Jadi peserta didik harus diberikan kesempatan bertanya seluas-luasnya atau dibuka selebar-lebarnya gitu ya Mbak Ocha. Kalau pintu silahkan masuk, seperti itu. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Dan yang selanjutnya dengan penggunaan berbagai metode untuk menjelaskan materi, misalnya yang visual untuk yang anak bergaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian yang terakhir dengan pembelajaran bertahap atau scaffolding, mengajarkan konsep atau keterampilan secara bertahap, dimulai dari yang lebih sederhana dan secara bertahap menuju materi yang lebih kompleks. Hal ini membantu siswa membangun pemahaman yang kuat dan menghindari kebingungannya, karena untuk anak SD banyak masih dasar sekali. Seperti itu Mbak Ocha. Oke, next kita mau tahu jawaban dari Mbak Puji tentang bagaimana sih cara mengatur dan juga mengurutkan pengajaran dalam pembelajaran kemarin untuk memaksimalkan keterlibatan dan juga efektivitas di dalam pembelajaran. Coba dong dijelasin Mbak Puji. Baik, ini sesi terakhir ya Mbak Ocha, pertanyaan terakhir penutup, karena mungkin teman-teman juga sudah mulai agak ngantuk mungkin ya, ngopi-ngopi dulu Mbak Ocha. Oke, dari pertanyaan yang terakhir dari Mbak Ocha, agar pengajaran dan pembelajaran berjalan efektif, penting untuk memiliki struktur yang jelas, tujuan yang terdefinisi, dan variasi dalam metode pembelajaran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran, yaitu dengan menyusun perancangan yang struktur dan berurutan, yaitu merancangkan setiap langkah pembelajaran dengan jelas dan memastikan bahwa materi dan kegiatan disusun dengan urutan yang logis. Lalu dengan penggunaan variasi metode dan media, karena untuk anak SD sendiri media itu diperlukan, apalagi untuk media konkret.
Dan yang ketiga yaitu fokus pada tujuan pembelajaran yang jelas. Menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur di awal sesi agar siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Lalu memberikan waktu untuk refleksi dan diskusi. Setelah setiap kegiatan atau sesi pembelajaran, memberikan waktu untuk refleksi dan diskusi kelompok agar siswa bisa merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya. Lalu yang terakhir, dengan pengelolaan waktu yang efektif. Jadi harus mengatur durasi setiap kegiatan dengan bijak agar siswa tidak merasa tertekan atau bosan. Sesekali bisa dikasih ice breaking. Seperti itu Mbak Ocha. Sesi penutup untuk diskusi kita podcast ya Mbak. Oke, sampailah kita di penghujung dari Push Up Podcast Seru Pendidikan. Nah, tadi keren-keren banget ya jawaban dari keempat narasumber kita mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan pada kegiatan PPL di SD Sawirejo. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konsep where to yang sudah mereka lakukan di pembelajaran. Nah, sebagai penutup, foto di kapal selam gayanya lebay. See you next time dan bye-bye.